Salam sejahtera, selamat berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan di kelas 12. Jadi kita kali ini panggilan hidup. Mari kita dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia dan hayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga di mana kami menjadi bagian daripadanya. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita kali ini, kita masih di topik pembelajaran yang pertama, panggilan hidup berkeluarga. Kita mencoba untuk memahami panggilan hidup keluarga sebagai umat Allah atau gereja, agar dengan demikian kita dapat menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Untuk kompetensi praktiknya, melaksanakan panggilan hidupnya sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup sebagai keluarga. Adapun subtopik yang ingin kita dalami dalam pertemuan kali ini, yang pertama menjelaskan pemahaman tentang keluarga dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua menjelaskan ajaran kitab suci tentang keluarga, terutama dari Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai dengan 13. Lalu ketiga menjelaskan ajaran gereja tentang keluarga menurut Gaudium et Spes artikel 54. Lalu menjelaskan makna keluarga sebagai panggilan. Ini kita lihat dari Gaudium et Spes artikel 54. Keluarga itu dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita luhur akan membentuk keluarga yang harmonis dimanapun. Ya, jadi setiap orang, setiap laki-laki dan perempuan inginnya membentuk sebuah keluarga yang harmonis, yang aman, nyaman, damai untuk ditinggali bersama. Namun seringkali cita-cita itu tidak mudah untuk dijalankan. Seringkali juga ada perbedaan pendapat di antara anggota-anggotanya, kemudian timbul kemarahan, kebencian, iri hati, dan sebagainya. Bagaimana keluarga dapat menghadapi masalah-masalah seperti ini? Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen sebagai tanda kehadiran Allah, dan ini harus dijalankan secara bertanggung jawab. Karena itu sifat perkawinan Katolik adalah monogami dan tidak terceraikan kecuali oleh maut. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bandingkan Matius bab 19 ayat 6. Sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya, karena merupakan gereja kecil atau gereja mini, atau istilah latinnya disebut Ecclesia Domestica. Artinya antara lain bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa. Ya. Itu. Jadi keluarga Kristiani itu menjadi gereja mini, di mana keluarga-keluarga Kristiani itu menjadi pusat iman yang hidup. Pusat iman yang hidup. Artinya di dalamnya
adalah orang-orang yang beriman, menjalankan tugas-tugas gereja dalam kehidupan berkeluarga. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan. Pertama kali seharusnya anak-anak itu mengenal Allah, mengenal Tuhan melalui keluarga, melalui orang tuanya, orang dewasa yang ada di dalam keluarga itu. Dan sekolah pertama tentang doa. Bagaimana anak pertama kali diajarkan untuk masuk dalam suasana doa dan berdoa bersama itu dalam keluarga. Mari kita lihat ajaran kitab suci tentang keluarga. Ini dari Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang-orang banyak datang berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Siswa-siswa yang terkasih, ini perikop kitab suci tentang keluarga, tentang perkawinan. Bagaimana Yesus begitu teguh, begitu kukuh pendiriannya untuk menyampaikan pesan ini, bahwa keluarga sejak semula direncanakan oleh Allah, diadakan oleh Allah. Maka alasan apapun tidak kemudian membatalkan perkawinan. Perkawinan itu merupakan persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Ya. Persekutuan cinta secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan saling membantu. Maka dalam perkawinan Katolik kadang-kadang itu terkesan rumit, agak berbelit-belit. Itu bukan dibuat-buat supaya ya seperti birokratis begitu, habis ini terus harus menghadap ini, lalu harus mempelajari ini dan seterusnya. Tapi semata-mata ini untuk mengetahui, untuk menguji apakah benar pasangan ini sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh menjaga komitmen dalam situasi apapun. Karena keputusan yang diambil untuk menikah, untuk memilih pasangan hidup, itu sekali seumur hidup. Ya, jadi bukan hanya ya saat ini, saat mau, saat ada duit, saat ada apa-apa, ya, tetapi keputusan untuk hidup berkeluarga, keputusan menikah dalam gereja Katolik itu sekali seumur hidup. Tuhan menghendaki agar kesatuan suami dan istri tidak terceraikan, karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Atau dengan kata lain, menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang. Entah kita orang baik atau orang berdosa, kita orang jujur atau penipu, apapun situasi kita, ya, artinya sebagai manusia seringkali kita jatuh dalam dosa. Tetapi pernahkah Allah meninggalkan kita? Kesetiaan Allah itu tanpa batas. Itu hendaknya diwujudkan dalam perkawinan Katolik. Itu hendaknya diwujudkan dalam persatuan antara suami dan istri. Artinya, apapun situasinya dalam perjalanan hidup berkeluarga, itu memang tidak menjadi alasan, tidak bisa menjadi alasan untuk berpisah,
untuk bercerai. Maka dalam gereja Katolik itu benar-benar diuji, benar-benar benar-benar digali kesetiaan dari hati, karena perjanjian yang dibuat itu sekali seumur hidup. Menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan ini adalah salah satu tugas pasangan suami istri yang paling penting saat ini, ya. Menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan adalah salah satu tugas suami istri Kristiani yang paling penting saat ini, di mana di saat dunia dikaburkan oleh banyak pandangan yang menurunkan derajat perkawinan, seolah-olah hanya melampiaskan keinginan jasmani semata. Saya kira kita sering menyaksikan berita atau bahkan juga diangkat dalam film-film, sinetron-sinetron, di mana para tokoh itu, public figure itu sering sekali mempertontonkan kerendahan martabat perkawinan dan keluarga, ya. Sehingga banyak tokoh atau banyak public figure itu kemudian memamerkan hidup berpoligami atau bercerai dengan satu istrinya, ya. Lalu itu diumbar ke publik melalui media-media sekarang ini, sehingga peristiwa perceraian, peristiwa perpisahan, atau peristiwa poligami, atau bahkan mungkin ada juga yang nekat poliandri, ya, itu di kalangan masyarakat modern sekarang ini itu sudah jadi hal yang biasa. Ini yang menjadi kekhawatiran institusi perkawinan, terutama dalam keluarga-keluarga Katolik. Karena tidak jarang keluarga Katolik pun terseret dalam arus zaman semacam ini. Oh, di sana para artis bisa bercerai, bisa kawin lagi, atau bisa berpoligami, mengapa kita tidak? Ya, artinya martabat perkawinan, martabat sakramen perkawinan dalam gereja Katolik seringkali dikaburkan oleh pandangan dunia yang berkembang saat ini. Jika pasangan suami istri dan anak-anak hidup dalam kasih yang total, maka keluarga menjadi gambaran nyata sebuah gereja. Sehingga tepatlah jika keluarga disebut sebagai gereja kecil atau Ecclesia Domestika. Sebab dengan menerapkan kasih seperti teladan Kristus, keluarga turut mengambil bagian dalam mewartakan Kristus. Sedikit kita lihat tentang ajaran gereja dari Konsili Vatikan kedua, terutama pada dokumen Gaudium et Spes artikel 52. Pengembangan perkawinan dan keluarga merupakan tugas semua orang. Di sana dari dokumen ini dikatakan salah satu artikelnya, ya, keluarga adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Mengajak anak untuk memiliki hati yang peka, memiliki budi yang arif, ya, itu dimulai atau diawali dari keluarga, di mana keluarga-keluarga yang menanamkan itu sejak dini kepada putra-putri mereka. Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi, hati penuh kebaikan, adanya kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam mendidik anak-anak. Artinya gambaran yang ideal ini tidak otomatis jadi, gitu ya, tetapi diperlukan komunikasi. Dari hati ke hati perlu dibangun kesamaan paham. Hati penuh kebaikan, artinya tidak ada ego, tidak ada iri dengki, tidak ada kepentingan pribadi baik suami maupun istri di dalamnya. Adanya kesepakatan suami dan istri dalam mendidik anak-anak. Kerjasama antara orang tua yang tekun dalam mendidik anak-anak. Ya. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka dan pengurusan rumah tangga oleh ibu. Jadi model keluarga tradisional di mana ayah berada di luar rumah mencari nafkah dan seterusnya, kemudian ibu hanya ada di dalam rumah untuk urusan-urusan internal, itu tidak dipandang sebagai sebuah aturan yang baku dan kaku berlangsung dalam keluarga. Tetapi ayah juga dituntut kehadiran aktifnya dalam membantu membina pengurusan rumah tangga yang dilakukan dikerjakan oleh ibu, ya.
Melalui pendidikan hendaknya anak-anak dibina sedemikian rupa sehingga ketika sudah dewasa mereka mampu dengan tanggung jawab mengikuti panggilan mereka, panggilan religius, serta memilih status hidup mereka, entah dia sebagai mengambil keputusan untuk menjalin hidup berkeluarga atau membiara atau menjadi imam. Nah, itu kita bangun, kita pupuk sejak awal dalam keluarga. Maksudnya, apabila kelak mereka mengikat diri dalam pernikahan, mereka mampu membangun keluarga sendiri dalam kondisi-kondisi moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan. Banyak pasangan itu menikah hanya ya menuruti keinginan daging semata, asal umurnya cukup, asal ada yang menarik dalam menikah tanpa mempertimbangkan cocok tidak mereka hidup bersama selamanya sebagai pasangan suami dan istri. Apakah mereka mampu secara sosial dan ekonomi untuk membangun hidup keluarga mereka? Apakah mereka punya kesiapan mental ya yang cukup untuk menerima orang lain di dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bersama? Karena keputusan untuk menikah, memilih seseorang menjadi teman hidup itu berlangsung sekali selamanya, tidak bisa ditarik kembali. Ya, maka memang diperlukan pertimbangan yang matang. Nah, orang tua atau orang dewasa dalam keluarga mempunyai tugas untuk mempersiapkan anak-anak sehingga ketika kelak mereka mencapai usia yang cukup untuk mengambil keputusan entah memilih hidup berkeluarga atau memilih jalan panggilan yang lain. Merupakan kewajiban orang tua atau para pengasuh membimbing mereka yang lebih muda dalam membentuk keluarga dengan nasihat bijaksana yang dapat mereka terima dengan senang hati. Hendaknya para pendidik itu menjaga jangan sampai memaksa mereka, baik langsung atau tidak langsung, untuk mengikat pernikahan atau memilih orang tertentu menjadi jodoh mereka. Zaman dulu perkawinan itu masih pakai sistem perjodohan, ya. Jadi hanya kesepakatan antara orang tua dua keluarga lalu anak-anak mereka menikah tanpa melalui proses pengenalan atau pacaran sebagaimana wajarnya dialami oleh umat zaman sekarang ini, ya. Tetapi itu mulai ditinggalkan. Orang-orang dewasa, orang-orang tua, keluarga-keluarga pasangan suami istri yang sudah punya anak gadis atau anak yang itu diberikan tugas, kewajiban untuk membimbing mereka, membimbing anak-anak muda itu dengan nasihat, dengan pengajaran yang baik, supaya anak-anak itu juga kelak memilih jalan hidup dan dengan bertanggung jawab. Memang tidak lagi orang tua yang memilihkan jodoh untuk anak-anak mereka, tetapi tetap memiliki tugas untuk mengarahkan bagaimana memilih jodoh yang baik dan benar. Hendaknya, ini dari bagian tugas negara ya, pemerintah. Hendaknya pemerintah memandang sebagai sebuah kewajiban yang suci untuk mengakui, membela, dan menumbuhkan jati diri perkawinan dan keluarga, melindungi tata susila umum dan mendukung kesejahteraan rumah tangga. Ya, di Indonesia misalnya perkawinan itu dicatatkan, ya. Kita menyebutnya catatan sipil, yaitu hanya berupa selembar kertas, tapi itu sebagai wujud pengakuan negara terhadap institusi keluarga. Atas dasar itulah kemudian dicetak atau diterbitkan kartu keluarga yang isinya itu anggota keluarga ayah, ibu, dan anak-anak itu ada dalam satu kartu keluarga. Nah, sekarang menjadi penting, ya. Sekarang menjadi kemana-mana atau urusan apapun orang berdasarkan itu, ya. Karena KTP itu sudah berlaku nasional dan secara lain. Nah, itu sebagai sebuah bentuk pengakuan negara terhadap keluarga. Artinya keluarga atau suami dan istri yang dipersatukan dalam ikatan perkawinan menurut tata cara agama tertentu itu kemudian diakui oleh negara. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mencatatkan itu
sehingga mereka sebagai pasangan suami istri yang sah di hadapan negara. Orang tua mempunyai hak untuk melahirkan keturunan dan mendidiknya dalam pangkuan keluarga juga harus dilindungi. Hendaknya melalui perundang-undangan yang bijaksana serta pelbagai usaha lainnya, mereka yang malang karena tidak mengalami kehidupan berkeluarga juga harus dilindungi. Ya, artinya di antara kita, misalnya orang-orang Katolik, gitu ya, ada yang memang memilih hidup berkeluarga. Sebagian lagi memilih cara hidup membiara, artinya menyerahkan diri seutuhnya untuk pelayanan terhadap Allah dan sesama manusia, gitu ya, membaktikan diri dalam tugas-tugas suci. Tetapi di samping itu ada juga mungkin tidak banyak jumlahnya, tetapi ada yang memang tidak berkeluarga, ya, tidak menikah, tidak masuk biara, ya. Jadi tidak memilih antara dua ini. Orang-orang semacam itu juga perlu dilindungi, ya. Artinya ya mungkin karena punya pertimbangan sendiri, karena ketidakmampuan secara ekonomi sosial, gitu ya, atau ketidakmampuan secara fisik atau psikologis, sehingga orang-orang tertentu itu memilih untuk tidak menikah. Negara wajib melindungi mereka. Artinya tidak ada kewajiban mutlak bahwa setiap orang harus menikah atau setiap orang harus hidup membiara. Gitu ya. Itu artinya pemerintah, gereja, dan negara itu memberi kebebasan itu. Tetapi kebebasan ini hendaknya dijalankan secara bertanggung jawab oleh setiap orang. Himpunan-himpunan keluarga hendaknya berusaha meneguhkan kaum muda agar dan para suami istri sendiri, terutama yang baru menikah, melalui ajaran dan kegiatan hidup bermasyarakat serta kerasulan. Akhirnya, hendaknya para suami istri sendiri yang diciptakan menurut gambar Allah hidup dan ditempatkan dalam tata hubungan antar pribadi yang otentik, bersatu dalam cinta kasih yang sama, bersatu pula dalam usaha saling menguduskan, supaya mereka dengan mengikuti Kristus sumber kehidupan di saat-saat gembira maupun mengorbankan dalam panggilan mereka karena cinta kasih. Sedikit kita lihat arti dan makna keluarga. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya, sekolah kemanusiaan. Artinya seseorang sungguh-sungguh mengalami, merasakan sebagai manusia, pertama-tama itu dia mengalaminya dalam keluarga. Belajar menjadi manusia pertama kali ada dalam keluarga. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak-anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Perawatan ibu yang ramah juga dibutuhkan anak-anak, dan seterusnya. Ya, artinya peranan ayah dan ibu itu sungguh tidak tergantikan dalam manusia sebetulnya. Ya, karena keluarga adalah sekolah kemanusiaan. Anak-anak pertama kali mengenal, menyadari dirinya sebagai manusia itu berada dalam keluarga. Sebagai contoh, misalnya, kalian mungkin pernah menonton atau membaca kisah tentang Tarzan yang di masa kecilnya itu tertinggal, ya, tersesat di hutan sendirian sehingga ia dibesarkan bersama binatang, kan? Lalu kemudian perilaku, sikapnya, ya, gaya komunikasinya tidak seperti manusia pada umumnya, karena dia tidak mengalami pendidikan kemanusiaan dalam keluarga. Tugas dan tanggung jawab seorang suami, atau ya, suami sebagai kepala keluarga, Jadi kurang lebih tanggung jawab keluar, ya, tanggung jawab keluar ketika keluarga mendapat ancaman dan seterusnya, yang pertama kali menghadapinya adalah ayah sebagai kepala keluarga.
Tapi di samping itu suami adalah partner istri, rekan kerja, ya, rekan kerja yang sederajat. Artinya tidak bisa kemudian membeda-bedakan, memisahkan urusan dapur atau mencuci piring, nyapu lantai dan seterusnya, membersihkan rumah itu pekerjaan istri, suami itu hanya pekerjaan keluar. Tidak bisa begitu juga, karena di zaman sekarang ini istri pun, ibu pun banyak yang bekerja di luar rumah. Paling tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, antara ayah dan ibu untuk berbagi tugas, berbagi peran demi kemanusiaan dalam keluarga. Selain itu, tanggung jawab yang ketiga, suami atau ayah itu juga sebagai seorang pendidik, gitu ya. Seringkali itu, apalagi di zaman belajar modern, belajar online sekarang ini, ya. Jadi banyak sekali anak-anak harus menyelesaikan pekerjaannya dari rumah, ya. Kalau disurvei, gitu ya, kalau ditanya keluarga-keluarga itu, siapa yang lebih sering mendampingi anak-anak belajar, mengerjakan PR, membimbing mereka melakukan praktik kerja yang dibuat dari sekolah? Pasti banyak ibu-ibu itu yang mengerjakan. Ayah itu atau suami itu kadang-kadang agak egois karena merasa, saya kan udah cari duit, saya kan udah kerja banyak di luar, nah sekarang tugas istri untuk dampingi anak-anak dan seterusnya. Harusnya tidak begitu. Jadi tetap menjalankan tugas, ayah tetap menjalankan tugas sebagai pendidik, jadi mendidik anak-anak menjadi pria atau wanita yang mapan dan mandiri, mendampingi mereka saat belajar untuk tugas-tugas sekolah, tetap menjadi tugas dan tanggung jawab suami juga. Kemudian berikutnya, tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. Istri sebagai hati dalam keluarga. Istri sebagai hati dalam keluarga. Kalau ayah itu terkesan kadang-kadang arogan, ya, agak keras dan mungkin lebih tegas, ya. Tetapi ada ibu di sana, ada istri di sana yang memberi hati ketika anak-anak terluka, ketika anak-anak pulang dari tempat bermainnya dengan kawannya, mungkin sambil nangis, sambil, kalau ayah itu sudah mulai harus gini. Tapi istri kemudian mencoba mendampingi, menanyakan, tadi terjadi apa, nak? Ya, itu. Jadi ya memang karena kodratnya sebagai wanita gitu ya, sehingga lebih punya hati. Ini bukan berarti suami atau ayah tak punya hati gitu ya, tapi karena lebih banyak memakai hati untuk menyatukan, untuk mendekatkan anggota keluarga. Istri sebagai mitra dari suami, jadi istri di rumah itu bukan bawahan, suami bukan atasan, tetapi sebagai mitra, sebagai rekan kerja. Maka tugas rumah atau tugas di luar rumah itu bisa dibicarakan dan dikerjakan bersama. Istri sebagai pendidik, ya jelas, mengajak anak untuk belajar ngomong, ya. Ayo panggil mama sayang, atau panggil ini. Ya. Ayo ambil ini sayang, mana mata, mana hidung, dan seterusnya. Paling banyak mendidik anak, ya, paling banyak mendidik anak dalam keluarga memang istri, ya, memang ibu. Selain tugas dan tanggung jawab orang tua sebagai ayah atau ibu, ada juga kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Nah, sebagai anak, gitu ya, walaupun sekarang sudah usia OMK, sudah remaja, gitu ya, tapi tetap masih sebagai anak dalam keluarga. Kita masih tergantung dari keluarga, ya. Maka anak juga punya kewajiban terhadap orang tua. Yang pertama, mengasihi orang tua. Mengasihi, artinya tetap ada ikatan batin, ikatan perasaan, emosi, kasih kepada orang tua, ya. Kalau orang tua sakit misalnya, atau dengar berita orang tua begini, nah, anak yang baik, ya, anak yang baik pasti langsung terbawa suasana, ya. Misalnya kita lagi berada di luar nih, tiba-tiba dengar ada telepon atau informasi ibu sakit, itu pasti kita udah langsung meninggalkan yang lainnya atau memberitahu yang atasan kalau misalnya lagi bekerja, itu balik dulu
untuk cek dulu, untuk jenguk orang tua dulu dan seterusnya. Ya, jadi mengasihi orang tua. Mengasihi orang tua itu tidak cukup hanya dengan memberi makan dan minum, ya, tetapi menyediakan waktu, ya, menyediakan waktu dan hati ketika orang tua membutuhkan. Bersikap dan berperilaku penuh syukur. Ya. Apapun kondisi orang tua kita sekarang, itu wajib disyukuri karena dari mereka dulu baru kita ada sekarang. Ya, kita menjadi orang-orang yang mungkin dikagumi oleh punya banyak teman gitu ya, bisa melakukan banyak hal gitu ya. Tapi tanpa mereka ya kita tidak jadi, kita tidak ada. Maka harus bersikap dan berperilaku penuh syukur. Kondisi apapun yang dialami orang tua saat ini harus tetap didoakan. Kita bersyukur, berterima kasih bahwa Allah memberikan mereka sebagai orang tua. Allah menghadirkan saya melalui mereka. Terima kasih, syukur untuk semuanya. Yang berikut, bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Orang tua itu ya memang karena sudah tua sehingga kemampuan nalar dan logika itu bisa menurun. Jangan sampai itu dianggap sebagai beban dalam keluarga. Ya. Banyak orang-orang tua yang stres karena ditempatkan di panti jompo. Memang di sana mereka dirawat dengan baik, para pengurus petugas panti jompo itu. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh orang tua. Ya, lebih banyak orang tua itu menghendaki bisa hidup bersama melihat anak cucunya tumbuh dan berkembang, bukan dititipkan di panti jompo. Ya, kecuali memang karena tidak punya anak atau ya anaknya sudah tidak ada lagi gitu loh. Tapi yang masih punya anak cucu, nah, kita punya tugas dan tanggung jawab. Berikutnya, membina hubungan kakak dan adik. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam membina hubungan antara kakak dan adik itu adalah membangun kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai. Memang tak mudah, tapi harus terus dipupuk ya, kasih persaudaraan. Ada membangun kepekaan untuk saling membantu, saling menghargai satu sama lain. Jangan sampai justru menjadi saling mengolok, saling mengejek satu sama lain dalam persaudaraan. Pengalaman hidup bersama dan proses-proses awal dari sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga, di mana terdapat lebih dari satu anak. Pertumbuhan sikap mental itu berbeda antara keluarga yang hanya memiliki satu anak dengan keluarga yang memiliki lebih dari satu anak, gitu ya. Karena keluarga yang memiliki lebih dari satu anak itu sudah terbiasa, sudah diajari untuk berbagi, sudah diajari untuk bersama, ya. Tetapi kalau keluarga yang karena hanya dikarunia oleh satu orang anak, apa-apa kan milik dia semua tuh dalam keluarga, dalam rumah, ya. Itu. Kakak adik tak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung saling mendidik, gitu ya. Dengan bertengkar dan berdamai kembali, mereka belajar dan berlatih mengolah konflik yang termasuk unsur hidup bersama, gitu ya. Artinya tadi di atas tugas ayah dan tugas ibu salah satunya sebagai pendidik dalam keluarga. Tugas ayah dan ibu itu yang tadi salah satunya sebagai pendidik dalam keluarga. Tapi jangan lupa bahwa di antara hidup bersaudara itu, kakak dan adik itu, sebenarnya mereka juga saling belajar, saling mendidik, ya. Walaupun mungkin dengan ribut-ribut, dengan bertengkar, dengan berdamai kembali, ya. Tapi disitulah mereka kemudian belajar untuk menerima perbedaan, belajar untuk mengelola konflik, belajar untuk membangun perdamaian dengan abangnya, dengan adiknya, dengan kakaknya, atau dengan anggota keluarga yang lain. Itu termasuk membangun atau membina hubungan persaudaraan kakak adik. Kemudian komunikasi dalam keluarga itu juga sangat dibutuhkan, tapi di sana memang dibutuhkan ada sikap untuk mendengarkan dan juga ada sikap untuk terbuka. Bandingkan dua gambar itu ya.
Di gambar yang pertama itu antara seorang agak muda gitu ya, kayaknya dengan istrinya. Kalau dalam situasi ini kira-kira mereka bisa saling mendengarkan kah? Saya kira tidak, ya. Ini kayaknya kedua-duanya sambil ngomong terus. Lalu siapa yang dengar? Kapan gantian ngomongnya, ya? Nah, di gambar yang kedua antara ayah ibu dan dua anaknya itu kelihatannya mereka saling mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu orang merasa dihargai kalau begitu. Ya. Oke, untuk kali ini materi kita sampai di sini. Untuk nanti ada 2 pertanyaan akan disampaikan melalui Google Form. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluargamu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat takwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga Kudus Nazaret, semoga keluarga-keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan dikau dan kasih akan sesama, semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, saling menyayangi, dan saling menghargai satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra